Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda sekalian, bertemu lagi dengan Ibu di forum ilmiah, dan insyaallah mudah-mudahan barokah ini. Izinkan untuk menyapa dulu ya. Saya Aiwulan Siti Fatimah, SPD MMPD, Unit Kerja SMK Negeri 3 Bale Endah. Baik Ananda sekalian, mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat Ananda kelas 12 khususnya ya. Kita bahas mengenai aplikasi turunan. Nah, ini materinya Ibu berikan di kelas 12 ATPH dan 12 PPT SMK Negeri 3 Bale Endah. Baik Ananda sekalian, apa yang perlu kita sajikan di materi ini? Diantaranya yang pertama, Ibu mengenalkan dulu, menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang, kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung. Ya, berisi tentang menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum menggunakan fungsi pada turunan fungsi pertama. Kemudian menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Nah, kemudian memecahkan permasalahan kontekstual berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi menggunakan turunan pertama. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan nilai maksimum dan minimum menggunakan turunan fungsi pertama. Yang kedua, peserta didik memecahkan permasalahan kontekstual berkaitan dengan nilai fungsi dan minimum, baik itu maksimum maupun minimum suatu fungsi menggunakan turunan pertama. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama, aktif, dan tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Ya, materi selanjutnya adalah mari kita mengingat dulu materi yang sebelumnya, yaitu tentang menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dengan konsep turunan. Di gambar ini ya ada fungsi naik, kemudian ada fungsi turun. Patokan kita adalah garis X ya. Ya, garis yang mendatar. Nah, di sini fungsi naik maka f aksen X lebih besar dari 0. Fungsi turun maka f aksen X lebih kecil dari 0. Fungsi diam ya maka f aksen X sama dengan 0. Ya, disebut juga fungsi diam itu fungsi stasioner pintar ya. Nah, sekarang nilai maksimum dan minimum. Langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan nilai stasioner fungsi f dalam interval tersebut. Kedua, tentukan fungsi fa atau fungsi a dan fungsi b, fb. Selidiki nilai tertinggi dan terendah pada langkah ke-1 dan kedua. Baik, di sini Ibu ambil contoh. Misalkan f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua untuk x1 anggota i, sehingga jika f aksen x1 sama dengan 0 ya, maka titik x1, fx1 disebut stasioner kritis ya. Yang kedua, jika f aksen x1 sama dengan 0, f aksen 2 x1 lebih besar dari 0 atau turunan kedua lebih besar dari 0, maka x1 fx1 disebut titik minimum fungsi. Ya.
Yang ketiga, jika F aksen X1 atau turunan ke-1 sama dengan 0, F aksen 2 X1 lebih kecil dari 0 atau turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka titik X1 F X1 disebut titik maksimum fungsi. Dan yang terakhir, jika turunan kedua X1 sama dengan 0, maka X1 F X1 disebut titik belok. Nah, Ibu akan ilustrasikan hal ini dengan volume kubus dan balok. Masih ingat kan? Apa itu volume kubus? Ya, karena sisinya sama, berarti sisi kali sisi kali sisi menghasilkan sisi pangkat 3. Apa itu volume balok? Karena balok ini memiliki panjang, lebar, dan tingginya tidak sama, berbeda tadi dengan kubus, maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sudah ya ilustrasinya. Buatlah wadah berbentuk kotak tanpa tutup dari karton yang kalian miliki. Tentukan berapa panjang, lebar, tinggi agar wadah tersebut mampu memiliki volume maksimum. Nah, periksa sketsa kalian. Kalian kan sudah menggambar barusan ya, ada yang menggambar balok, ada yang menggambar kubus ya. Ini hanya contoh dari Ibu. Ibu memisalkan seperti ini. Ibu mencoba menggambar sketsa balok dengan ukuran panjang 24 cm ya. Kemudian tinggi 9 cm ya. Panjang, nah lebarnya Ibu ambil contoh 2x ya. Panjang kali lebar kali tinggi, berarti volumenya panjangnya berarti ya 24 dikurangi 2x, karena ini x ya ukurannya. Sketsanya seperti ini. Kemudian untuk lebarnya juga sama, 9 dikurangi 2x, tingginya adalah x ya. Tuh ya. Berarti ini kita keluarkan dulu fungsinya. Tadi ada perkalian panjang dikali lebar, ada 24 dikurangi 2x, ada 9 dikurangi 2x ya. Berarti bentuk perkaliannya adalah pintar, 4x kuadrat dikurangi 66x ditambah 216. Ini dikalikan, boleh cara skematik, boleh dikeluarkan satu-satu ya. Kalau cara skematik berarti 24 dikali 9 ya, ditambah 24 kali negatif 2x ditambah negatif 2x dikali 9 dan ditambah negatif 2x kali negatif 2x ya. Yang mengandung variabel kita simpan di depan. Jadi 4x kuadrat dikurangi 66x ditambah 216 dikalikan dengan x belakangnya ya. Variabel tertinggi ada x pangkat 2 kita simpan di depan. Nah, dikalikan dengan x keseluruhannya berarti 4x pangkat 2 dikali x jadi 4x pangkat 3 dikurangi 66x pangkat 2 ditambah 216x. Nah, ini untuk volumenya. Turunan pertamanya berarti kita tinggal mengalihkan pangkat tersebut ya. 3 dikali 4 berarti bagus ya, pintar, 12. X nya berarti asalnya pangkat 3 tinggal dikurangi 1 jadi pangkat 2. Kemudian 2 dikali 66 132 X ya, asalnya pangkat 2 dikurangi 1 jadi tinggal hanya X saja, ditambah 216 dikali X. X nya kita anggap bernilai 1 berarti 216 sama dengan 0. Sehingga untuk turunan yang pertamanya kalau kita sederhanakan ya, disederhanakan ini keseluruhannya kita membagi dengan 12 ya, sehingga hasilnya
X kuadrat dikurangi 11X ditambah 18. Jadi seluruhnya 12X kuadrat dibagi 12 ya. Negatif 132 dibagi 12, kemudian 216 dibagi 12. Hasilnya jadi X kuadrat dikurangi 11X ditambah 18 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Kenapa? Karena kita ingin mencari akar-akar dari fungsi itu sendiri ya. Kita faktorkan X kuadrat dikurangi 11X ditambah 18 sama dengan 0. Itu kita faktorisasikan ya. Bisa cara rumus ABC juga ya. Masih ingat kan ya? Bisa cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini saya ambil memfaktorkan. Kurung yang pertama ada X dikurangi 9, kurung kedua ada X dikurangi 2 sama dengan 0. Berapa kali berapa isinya adalah suku tetap ya. Berapa tambah berapa isinya adalah koefisien X ya. Berapa kali berapa isinya adalah koefisien dari X kuadrat, gitu kan ya langkahnya ya. Jadi X dikurangi 9 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 9. X dikurangi 2 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 0, maka Pi sama dengan negatif 486 cm kubik. Itu rasanya tidak mungkin ya, negatif. Nah, sementara untuk volume yang kedua X sama dengan 2, berarti kita tinggal memasukkan ke fungsi yang tadi, hasilnya tinggal 200 cm kubik dan ini yang mungkin ya. Maka P sama dengan 20 ya. Kemudian L sama dengan 5 dan T sama dengan 2 dengan volume maksimum 200 cm kubik. Bu, 20 dari mana? Ini kan asalnya 24 sayang ya tadi ya. Panjangnya 24 dikurangi 2X. Nah, si X-nya ini diganti dengan angka 2. Ya, 2 kali 2 berapa? Ya, pintar 4. Berarti 24 dikurangi 4 20 kan? Betul ya? Ya, L-nya itu sendiri tadi apa? Kita balik lagi ya. L-nya itu sendiri tadi apa L-nya? Ya, L-nya itu kan 9 dikurangi 2X ya. 9 dikurangi 2X berarti ya dikalikan dibantu ya 9 dikurangi 2 kali 2 4, 9 kurangi 4 5. Betul ya? T itu sendiri X berarti T-nya 2. Ya, kita berhasil ya pada fase ini. Nah, ini ada evaluasi dari Ibu Ananda sekalian, tolong dilihat ya. Pak Andi memiliki lahan kosong seluas 24 meter persegi. Lahan tersebut akan dibuat kandang ayam dari kandang bebek berbentuk dan kandang bebek berbentuk persegi panjang ya. Kedua kandang tersebut dibuat secara terpisah namun berdampingan. Jika luas kedua kandang tersebut sama, tentukan ukuran kandang agar panjang pagar yang diperlukan sedikit mungkin ya. Demikian Ananda sekalian paparan untuk turunan. Menarik bukan? Tiada kata terlambat. Mari kita semakin mencoba untuk berlatih ya. Moto saya, bisa karena terbiasa ya, terlatih karena berlatih. Tiada masalah yang tidak mungkin untuk kita selesaikan. Semangat selalu. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.